dipersembahkan oleh Pemirsa, kegaduhan di tahun politik makin riuh manakala orang nomor 1 Republik ini dituding gencar bermanuver ikut campur dalam penentuan Capres-Cawapres alias cawe-cawe. Tudingan cawe-cawe Presiden Jokowi sudah dimulai dari endorsement Presiden Jokowi kepada sejumlah tokoh seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto hingga sejumlah nama yang disebut cocok menjadi cawapres Ganjar. Tudingan cawe-cawe Presiden makin tak terbendung saat Presiden mengaku sengaja tidak mengundang Nasdem dalam pertemuan di Istana 2 Mei lalu lantaran 6 ketua umum parpol yang diundang membicarakan strategi politik yang tidak boleh diketahui koalisi lain. Ibarat wasit, bukankah Presiden seharusnya netral dan fokus bekerja memastikan pemilu 2024 demokratis dan jurdil? Namun mengapa aroma intervensi dan diskriminasi belakangan makin menjadi-jadi? Inilah kontroversi selengkapnya Jokowi gawe atau cawe-cawe. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Kemudian juga ada Wasekjen Partai Demokrat Renanda Bahtar, politikus Partai Nasdem Bestari Barus, dan analis politik Ray Rangkuti. Kami masih menunggu kedatangan dari politikus Partai Golkar Maman Abdurrahman. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, sebelum kita mulai dialog pada malam ini, kita simak dulu cuitan berikut ini. Ben ini rekannya Bang Renan, tapi saya ingin ke Bang Adian dulu minta tanggapannya. Bang Adian, kata Benny Kaharman jika tidak netral maka artinya Presiden Jokowi sedang mengumandangkan perang melawan rakyatnya. Dalam konteks kandidasi Pilpres 2024, benarkah Presiden Jokowi tidak netral? Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti, nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik, wakil rakyat Benny Kaharman menyampaikan sebuah tuduhan, tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Belakangan yang dilakukan Pak Jokowi seperti mengundang 6 ketua umum partai politik di istana, membicarakan soal kebangsaan, tapi katanya ada strategi politik juga yang tidak boleh diketahui oleh Nasdem. Itu bukankah bukti, Bang Adian? Bukan, karena mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Sejauh mana obrolan yang berlangsung di sana, menurut saya juga tidak ada sesuatu yang buruk, tidak ada rencana buruk yang dibangun di sana. Jadi
Apa persoalannya saya juga tidak tahu. Jadi tidak ada bukti kalau presiden tidak netral ya. Saya ingin tanya Tidak ya ada bukti. ke Bang Renan. Bang Renan, jadi buktinya apa? Kenapa rekan Anda Benika Harma di Demokrat ngomong seperti itu? Ya, jadi mungkin begini, Bung BKH itu mungkin asumsinya begini. Presiden ini kan selain kepala negara, kepala pemerintahan juga pembina politik nasional. Sehingga tentu tidak ada masalah mengumpulkan teman-teman koalisi Pak Jokowi ya di istana untuk membahas soal kebangsaan, soal program-program pemerintah belum selesai dan seterusnya. Tetapi tentu yang menjadi masalah kalau itu memang partisan, artinya memang ini khusus membahas koalisi tertentu ini membahas pemenangan. Lebih pas mungkin itu di tempat lain lah, di kantor partai atau di tempat Jangan lain. di istana. Jangan di istana, tetapi balik lagi intinya kan kita tidak tahu pembicaraannya. Jadi kalau saya juga tidak mau menjudge bahwa itu strategi pemenangan, tetapi pernyataan presiden sendiri bilang, ya nggak mungkin dong saya undang Nasdem, ini strategi pemenangan. Masa dia harus tahu semua? Akhirnya kan ini Dari yang berasumsi, situ. akhirnya rakyat berasumsi bahwa oh ini memang sudah mengarahkan bagaimana presiden yang harusnya netral ini sudah menjadikan istana menjadi posko pemenangan pilpres capres Menjadikan tertentu. istana posko pemenangan sampai sejauh itu? Ya kan bahasanya jadi begitu. Itu kan saya pinjam bahasa yang ada beredar ya di media sosial, menjadikan posko pemenangan karena yang dibahas adalah siapa yang harus menjadi pengganti beliau sebagai suksesor beliau. Itu Ini kan asumsi berbeda. atau itu asumsi atau apa tuh? Yang dibahas adalah siapa pengganti beliau itu asumsi atau memang terbukti itu yang dibahas? Ya, jadi begini, mungkin kalau teman-teman dari pihak sana kan bilang bahwa sah saja Pak Jokowi ini punya posisi juga sebagai kader elit partai politik, juga turut membantu pemenangan. Bukan yang tadi disampaikan bahwa membahas siapa pengganti beliau. Ya. Itu asumsi, dugaan saja atau memang seperti itu? Karena Kalau begini kita, loh. ya gini, dari pernyataan Pak Jokowi. Apapun itu, setiap pernyataan punya konsekuensi. Ya, ya. Gitu. Termasuk itu tuduhan bukan bahwa Ya. benar tidak bahwa yang dibahas adalah strategi pemenangan pengganti beliau. Ya, saya rasa clear ya, videonya ada, ditayangkan di mana-mana. Pak Jokowi menyampaikan pada saat doorstop kepada wartawan, dia bilang bahwa ditanyakan kenapa Nasdem tidak diundang, beliau sampaikan ya ini kan kita tidak mungkin lah masa bahas strategi, Pak Nasdem ini kan sudah punya posisi lain begitu. Dari Ya, situ tentu diartikan bahwa asumsinya adalah bahwa itu sedang membahas strategi pemenangan untuk Artinya 2024. bahwa dari pernyataan Jokowi itu Bung menyampaikan sebuah kecurigaan bahwa sedang membicarakan pengganti beliau. Yang jadi masalah kan membicarakan pengganti beliau ini gitu loh. Baik. Karena tidak ada kalimat itu di sana. Ya, Tapi oke. kalau bicara strategi politik 2024, benar nggak itu Loh, Bang? strategi politik itu 2024, 2025, 2026 sampai 2023 tahun ini pun kita bicara tentang strategi politik. Bicaranya di istana dengan Tidak mengundang ketua umum masalah. parpol tidak masalah? Tidak loh. Memang Sampai ada anggapan istana dijadikan posko pemenangan? Nah itu kan tuduhan tendensius ya. Kalau kita bicara seperti itu, apa kelengkapan posko? Periksa saya di istana. Tapi bahwa kemudian kita berbicara politik, presiden berbicara politik setiap hari. Tidak cuma tentang pemilu. Berbicara tentang politik pangan, berbicara tentang politik perburuan, berbicara tentang politik transportasi, berbicara tentang politik infrastruktur dan sebagainya. Itu bisa setiap hari. Dia menjadi salah kalau sebagai seorang presiden, Gini ya. kepala negara tidak berbicara tentang politik. Malahan salah kalau saya tidak mau berbicara menjawab soal dulu, politik. Bung Adian menyatakan apakah itu asumsi gitu ya. Iya. Kita lihat sebenarnya kan jejak digital ada. Bagaimana Pak Jokowi kita tahulah mengendorse figur tertentu. Apakah itu Pak Ganjar, Pak Prabowo. Artinya tentu konteks ini tidak bisa kita lepaskan dengan bagaimana beliau ini menyiapkan siapa yang beliau anggap pantas, layak, yang terbaik untuk melanjutkan program-program beliau. Ini kan kita nggak bisa pungkiri itu. Oke. Mengapa? Karena ya jejak digital ada, dia Baik. juga menyebutkan bahwa lebih Jejak pantas. digital apa? Jejak digital pertemuan mungkin ada. Jejak digital dia menyatakan Prabowo baik, semua baik juga ada. Lalu jejak digital mana yang membenarkan tuduhan kalian? Ya gini, kembali lagi bahwa Oke. presiden adalah bukan saja Bukan, kepala tuduhannya. negara. Ya sebentar, karena dia pembina politik nasional. Kalau dia mau menggugurkan asumsi itu, ya dia bisa juga mengundang partai-partai lain sebagai Baik. pembina Loh, politik. kalau misalnya kita mengundang mau juga melihat dari capres sisi yang lain misalnya. Tapi kan tidak pernah sampai Bukan. sekarang ini. Kalau kita mau melihat dari sisi yang lain misalnya, Gibran pakai kaos siapa,
Kaisang pakai kaos siapa juga tidak persoalan. Ya, kalau kita ngerti lah. Kenapa kemudian ini selalu menjadi masalah buat kalian? Baik. Sementara pemilu sudah sangat dekat. Oke. Fokus saja pada Saya tanya ke Bang Ray ya. Saya tanya dulu Sebenarnya ke Bang kalau Ray. ini justru karena sudah dekat ini masa berakhirnya Pak Jokowi. Baik. Kan kita boleh juga bersaran. Beliau sebagai presiden fokus juga, Oke. termasuk dengan koalisi-koalisi ya, beliau untuk menyelesaikan PR-PR terakhir lah ini. Fokus Oke. di situ. Fokus di situ saja. Oke. Katakan tadi mengendorse, kemudian Kalau juga itu Bang Ray, disampaikan, apa ada masalahnya? tidak pekerjaan yang kemudian Nah. tidak diselesaikan oleh Oh, enggak presiden? begitu. Ada kita tidak bilang. pekerjaan yang Artinya tidak kan ini diselesaikan? pasti Masalahnya apa ketika bukan itu Presiden ukurannya. Jokowi mengendorse figur-figur tertentu atau mengundang 6 ketua umum parpol di istana? Netralitas itu tidak harus selalu didekati dari aspek hukum pidana loh ya. Netralitas itu juga berkaitan dengan etik dalam berdemokrasi. Nah, apa ukuran etik itu? Ya ukuran etik itulah kepentingan publik. Nah, jadi kalau kepentingan publik terganggu akibat tindakan, katakanlah dalam ini pejabat publik, ya itu tidak etik. Jadi etika itu adalah tindakan yang rasional, yang bertujuan bagi seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepentingan publik. Jadi kalau iya kepentingan sektoral, misalnya untuk kepentingan pemenangan tertentu, atau untuk membangun koalisi tertentu, melawan itu dan seterusnya itu, kita tidak sedang berbicara publik dalam pengertian umum itu. Tapi dia berbicara tentang publik dalam pengertian khusus, yaitu khusus apa? Kelompoknya itu gitu. Nah disitulah hukum etik berlaku. Jadi menurut Anda apakah tindakan Presiden Jokowi selama ini mengendorse, kemudian mengundang 6 ketua umum parpol, membicarakan koalisi Secara dan etik sebagainya? tidak. Etis atau tidak? Tidak, secara Tidak etik etis? tidak. Tidak Itu menurut etis. saya sudah sangat berlebihan malah. Sudah sangat berlebihan. Apakah Nasdem sepakat? Boleh kita bahas nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Bang Bestari, apakah intervensi negara, khususnya Presiden Jokowi, terasa sekali dalam konteks kandidasi Pilpres 2024? Baik, terima kasih Zilvi. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa Presiden itu, Pak Jokowi itu adalah politisi. Utamanya sebelum beliau jadi presiden, itu politisi itu. Nah, kita sebagai partai pendukung Pak Jokowi dan saya kira sebagian besar masyarakat juga berharap penuh bahwa kemudian setelah Pak Jokowi menjadi presiden, maka beliau kemudian menjadi seorang negarawan. Artinya menjadi berdiri dan memayungi semua kelompok dan golongan. Sekarang? Ya, itu dulu. Itu dulu harapan kita, Iya. masyarakat, utamanya Dan Partai harapan Nasdem itu juga. tercapai atau tidak sekarang? Belakangan kita itu bahas itu. Nah, kontestasi ke depan ini tentang, saya menekankannya bukan bukan hal yang lain, tetapi keniscayaan adalah harus pergantian kepemimpinan. Kan itu. Nah, ada kemudian kita dengar, kita lihat di televisi, di media, beredar kemudian satu berita, ada pertemuan di istana. Tentu kalau di istana ini tidak mungkin ini Bung Adian yang mengarrange. Pasti presiden. Mengundang sekurangnya 6 ya. Oke. Ketua umum partai politik. Kita simpan dulu itu, kemudian satu hari berikutnya pada kunjungan ke Tanah Abang, wartawan bertanya, Ya. kawan-kawan pers bertanya, kenapa Nasdem nggak diundang? Ya. Kan begitu. Jadi poinnya gimana nih Bang? Nah di situ Pak Jokowi sudah menjawab jelas, Nasdem sudah ada koalisinya. Artinya bukan asumsi, tapi satu kesimpulan sementara adalah
pembicaraan di istana itu adalah pembicaraan politik. Oke. Kembali ke pertanyaan saya, apakah betul negara intervensi kalau begitu dalam urusan Pilpres? Nanti akan sampai ke sana, kalau dikasih saya sedikit lagi. Nah, kemudian, maka orang akan flashback. Oh, ternyata yang dibicarakan sana, bungkusnya apa, tetapi sebetulnya adalah bagaimana supaya Nasdem tidak ikut di situ agar tidak tahu strategi. Strategi apa? Strategi pengelolaan negara. Lah kita kan masih di dalam koalisi, tetapi disebutkan, dan alhamdulillah terima kasih Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada publik bahwa Nasdem sudah punya koalisi. Ini negarawan. Kan begitu tuh, sudah menyampaikan. Dan alhamdulillah bagi kami hari ini bahwa Nasdem tidak diundang karena kami meyakini sepenuhnya urusan tentang pergantian kepemimpinan pada pemilu yang akan datang adalah urusan partai politik. Baik, oke. Situ ya. Nah, maka mungkin menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah kawan-kawan ataupun katakan yang mulia para ketua umum itu memahami bahwa ini ranah partai politik. Jadi alhamdulillah Nasdem tidak ada di sana sehingga masyarakat masih melihat sampai hari ini konsistensi Nasdem bahwa pergantian kepemimpinan ini keniscayaan dan itu urusan daripada partai politik. Saya kira itu. Golkar ada di sana. Tadi Bang Bestari menegaskan bahwa kalau urusan pergantian kepemimpinan adalah ranahnya partai politik. Memangnya dalam kesempatan itu Bang Maman disampaikan bahwa Presiden Jokowi ikut mau menentukan sebagai kingmaker atau memang diserahkan kepada partai politik? Begini Mbak, kalau saya mau cerita yang umumnya dulu, general ya. Kalau dari perspektif saya secara pribadi dan Golkar, melihat proses yang terjadi hari ini adalah sebuah proses dinamika politik yang wajar dan sah-sah saja yang dilakukan oleh setiap partai. Mau hari ini Golkar pergi ke Kutub Utara kah? Mau hari ini Demokrat pergi ke Kutub Selatan kah? Mau Pak Jokowi ke sana, ke sini, bagi saya itu adalah hal yang wajar. Dalam konteks dinamika politik dulu ya. Artinya apa? Ini adalah hal yang biasa saja dalam perspektif dinamika politik. Nah, kalau kita melihat Pak Jokowi, tentunya harus ada komparasi. Pak Jokowi, ada Pak SBY misalnya sebagai mantan presiden, ada Bu Mega sebagai mantan presiden ataupun sebelumnya lagi. Setiap presiden itu punya karakteristik beda-beda. Artinya yang ini mungkin gayanya pakai gaya bebas, yang ini pakai gayanya gaya punggung, yang ini mungkin pakai gayanya gaya kupu-kupu. Kalau Pak Jokowi gaya yang mana? Ya artinya maksud saya masing-masing punya gayanya masing-masing. Gaya masing-masing boleh, tapi cawe-cawenya yang dipermasalahkan di sini. Saya pikir ini bukan hal yang cawe-cawe, Mbak. Jadi gini, jangan juga, maksud saya gini, jangan langsung di framing bahwa ini adalah bagian dari sebuah proses cawe-cawe. Karena ini dari sebuah proses simbiosis mutualisme yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok politik. Dalam konteks, dalam situasi hari ini, Golkar membutuhkan proses komunikasi politik yang intens dengan presiden. Karena suka atau tidak suka, Pak Jokowi hari ini adalah kepala negara. Kepala negara? Begini, sedikit saja. Kalau yang bertemu hanya Golkar dengan Pak Presiden itu memang sangat biasa. Bang Surya sering ketemu dengan Pak Presiden. Tetapi ketika 6 ketua umum partai politik mendekati tahapan pemilu yang sudah berjalan ini, bertemu bersama-sama di arrange dan ada di istana, itulah yang akhirnya kemudian timbul judul di acara kita ini. Ini gawe atau cawe-cawe kan itu ini. Ya itu. Jadi ini kan tanggapan masyarakat sebetulnya. Ya silakan saja Nasdem mau menilai begitu. Maka ini kan ruang bebas, Mbak. Ruang bebas juga bagi Bang kami Maman di apa? Golkar. Jokowi tidak cawe-cawe. Sebuah proses biasa-biasa aja. Sebuah proses komunikasi politik yang harus kita maknai sebagai sebuah proses dinamika politik yang akan terjadi. Boleh sebentar? Itu satu. Sorry, Man. Ada nggak di antara kita ini yang tahu persis pembicaraan saat itu? Ada? Sebentar dulu. Anda bertanya, mungkin karena kita tidak ada yang tahu isinya, termasuk Anda tidak tahu kan, maka kita mendasarkan pada pernyataan Pak Jokowi. Artinya bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa pertemuan itu membicarakan tentang koalisi. Oleh karena itulah kemudian Nasdem dan Demokrat membicarakan berarti
koalisi itu apakah sedang membicarakan strategi pemenangan atau tidak. Iya, artinya Jadi, bahwa Bung Adian nggak tahu begini dong. isinya, Ini kita masih nggak giliran isinya. saya atau dasar Bung Adi? kita adalah pernyataan. Semuanya boleh menipali, semuanya boleh menipali. Begini, Ray. Artinya bahwa itu semua adalah asumsi-asumsi subjektif. Balik Enggak. lagi. Sebentar dong. Pernyataan- Yang hanya menafsirkan 1, 2, 3 kalimat Ya. tanpa mengetahui substansi secara Tafsir utuh dari percakapan dalam tafsir sana. itu lebih legitimit daripada Anda nggak punya apa-apa. Bukan, artinya Karena bahwa tafsir apa itu didasarkan dari kekuatanmu pernyataan mengatakan Pak 2, Jokowi. 3 kalimat kemudian menjadi justifikasi Oh untuk iya. seluruh pembicaraan 2 jam di Tapi istana. itu Gimana ceritanya? jauh lebih legitimit daripada Anda Ini bukan membantahnya. persoalan legitimasi, tapi ini persoalan daripada Anda membantahnya. Ini tapi Anda masalahnya nggak punya dasarnya bukan dong. apa-apa. Dasarnya jelas tidak ada gini. Dasarnya jelas ada pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan pertemuan itu dalam kerangka koalisi. Koalisi itu apa? Di luar Nasdem. Pertemuan itu Gitu loh. berbicara Anda membantahnya tentang dengan mengatakan, beda dong. kalian tahu nggak isinya? Yang lu karena kutip kita itu sama-sama adalah nggak tahu. pernyataan yang mendukung maka kita keinginan lu. membicarakan apa yang disebut oleh Pak Kenapa Jokowi. lu tidak mengutip Gitu loh, pernyataan kira-kira. presiden bahwa ini membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan kebangsaan dan sebagainya? Kenapa yang lu kutip adalah pembicaraan ketika politik. kemudian Nggak ada. sebentar. Pak Jokowi kebangsaan. mengatakan Ketika membicarakan tentang kemudian yang Koalisi, dikutip Bu. adalah pernyataan karena dia sudah tidak tergabung dalam koalisi yang lain. Ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan juga. Lu mencari kalimat Artinya, yang mendukung presiden tidak membicarakan asumsi tentang lu. politik dalam pengertian kebangsaan. Loh, Dia itu yang membicarakan itu yang dinyatakan politik dalam semuanya. pengertian elektoral. Dinyatakan oleh Ketua Umum koalisi. Golkar, dinyatakan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ya. dinyatakan oleh Ketua Umum yang Semua lain, mengatakan 6 Ketua Umum yang lain menyatakan kebangsaan. pembicaraan tentang kebangsaan, Baik. Presiden tentang yang situasi mengundang. ekonomi, Kalau tentang segala yang macam. mengundang. Sebentar. Yang Yang lain tuan tidak kau rumahnya dengarkan, adalah tapi yang kau presiden dengarkan itu, apa gitu. yang kau ingin dengar. Saya tanya ya, Pak Presiden Adian. problemnya. mengatakan Sebentar, sebagai sebentar. tuan rumah. Kalau Itulah dia. bicara politik kebangsaan, Presiden menyatakan kenapa terkait Nasdem dengan tidak ketidakhadiran diundang? Kalau Iya, Nasdem. betul. Kalau bicara Untuk soal konteks politik itu. Kalau kebangsaan, konteksnya kenapa adalah Nasdem tidak kebangsaan. diundang? Walaupun Dia kita sudah bergabung alhamdulillah dengan gitu koalisi ya. yang lain. Kenapa Pada Nasdem akhirnya. tidak Lo diundang? tidak dong. Dia Kalau sudah- konteksnya kebangsaan. Apa jawabannya? Kalau konteksnya kepentingan nasional. Apa jawabannya? Apa jawabannya apa? Apa jawaban presiden? Ya, Presiden tidak menjawab. Presiden mengatakan Presiden karena karena sudah punya koalisi lain. karena sudah punya koalisi lain. Iya itu makanya Berarti artinya pertemuan Presiden itu tidak bukan sedang pertemuan membicarakan yang- agenda kebangsaan. Tidak dong. Ini, Lalu iya, kalau kan? lalu kemudian kalian mau mengatur Baik. siapa saja yang mau ditemui presiden dan tidak. Oh tidak. Bahwa kemudian dia mau ketemu dengan Oh, koalisi tidak. yang ini, dia boleh-boleh saja. Oleh karena itu maka Lalu kita apa hari masalahnya? ini berada di Anda, Bung, sini kesulitan membahas Anda, itu. Adian. Kenapa Anda mau Nasdem tidak membantah ini diundang? Tidak ada dasar. Ya, karena dasarnya jelas. Sementara saya Tahan dulu. mengatakan bahwa Bapak-bapak. kita berdasarkan Sorry. pernyataan. Ini nanti nggak bisa Pernyataan yang mana? Tidak kedengaran Pernyataan yang ini. terkait dengan Mengatakan bahwa Nasdem. pertemuan itu Baik. adalah membicarakan koalisi. Koalisi. Ada. Masih Dia- seru. Ada. Apakah Kalau kita itu harus ada. sudah Dia tidak terlebih dahulu? diundang Dan itu karena nggak sudah salah. bergabung dan Itu koalisi tidak lain. salah. Sudah terlebih dahulu? Itu tidak salah. Ada pernyataan lain Kontroversi yang masih akan tidak dong. kembali Ada lagi. pernyataan yang Masih lain ingat itu yang tidak perdebatan lu kutip. soal Jokowi Yang tidak gagal menggunakan atau Kalau tidak tadi justifikasi, mengatakan begitu, tetaplah tuan di rumah kontroversi. mengatakan yang lain. Kamu mau percaya siapa? Dipersembahkan oleh Menurut saya presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Kita ingatkan Presiden Jokowi untuk memerankan diri sebagai kepala negara. Beliau sudah dalam berbagai kesempatan terlihat sifat-sifat partisannya sebagai presiden yang masih punya relawan dan seterusnya. Dalam kesempatan ini menjelang akhir jabatannya, kita berdoa beliau bisa husnul khotimah, bisa meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa, salah satunya dengan jaminan pelaksanaan Pilpres yang free and fair. Baik,
Anda kembali bersama kami di Kontroversi, pemirsa. Bang Renan, tadi Pak JK sampai mengingatkan ya, dan juga membandingkannya dengan Pak SBY dan juga Bu Mega. Apakah memang begitu, bahwa Presiden harusnya menjadi wasit, netral supaya tidak mengganggu demokrasi? Ya wajib, karena sekali lagi kan dia ini harus membawahi semua, menaungi semua rakyat. Termasuk sebagai pembina politik, sekali lagi, semua partai politik juga harusnya dinaungi oleh beliau. Tapi balik lagi ke situ begini, ini kan sebenarnya adalah kumulatif kalau saya melihat. Karena semua rakyat, masyarakat melihat dalam beberapa pertemuan, Presiden mengendorse 1-2 figur, kemudian adanya pertemuan di istana itu juga dijelaskan bahwa Nasdem tidak masuk karena kita lagi bicarakan strategi, masa ada koalisi lain ada di situ. Nah akhirnya ini yang kemudian menjadi asumsi orang-orang. Tetapi kalau saya begini melihatnya, tadi kan Bung Adian bilang apa betul, jangan ambil kesimpulan. Kalau saya begini, kita harus, kalau saya posisinya kita husnuzon. Masa kita nggak percaya sama pernyataan Pak Presiden gitu loh, yang menyatakan bahwa memang ini membicarakan strategi yang tidak boleh dengar oleh partai yang beda lagi koalisinya. Tapi sekali lagi begini, tentu harapan dari rakyat adalah bagaimana pemilu Presiden ini bisa benar-benar dalam pengertian tidak bermain pada 1-2 figur, ya. Bagaimanapun juga beliau ini punya sumber daya yang tidak bisa kita pungkiri. Khawatirnya disalahartikan oleh nanti banyak infrastruktur dan sumber daya dia. Wah ini kalau begitu saya harus bantu ini begitu. Nah ini kan yang kita tidak inginkan. Nah supaya tidak ada asumsi seperti itu, saya rasa Pak Jokowi tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Rangkuti sama Bung Rai sama Bung Sadi, harus lebih hati-hati nih karena ini kan apapun slip tong pun sekarang bisa disalahartikan ya. Salah. Bang Maman, kalau Presiden Jokowi batuk saja itu mungkin bisa menjadi kode. Nah, apalagi kalau misalnya Presiden memberikan endorsement misalnya kepada Ganjar, kepada Prabowo, apakah itu bisa mempengaruhi aparat, lembaga-lembaga atau mungkin kepala daerah lain juga bisa mencontoh? Oke, saya menjawabnya begini Mbak, percaya nggak kita bahwa pada akhirnya rakyatlah yang menentukan. Kita semua harus yakin loh, kita ini mempercayai bahwa yang akan menjadi presiden ke depan itu adalah yang dipilih rakyat. Jadi mau siapapun mengendorse segala macam, bagi saya selama rakyatnya sudah memiliki preferensinya sendiri, saya pikir nggak ada yang perlu diperdebatkan. Artinya hari ini kayak kami Golkar misalnya, kami mau terjebak dalam perdebatan yang terjadi sekarang, kami nggak mau terlalu pusing di situ. Sekali lagi dari awal saya tadi udah sampaikan sebelum dipotong ya, ini saya kasih disclaimer dulu, tolong jangan dipotong dulu gitu loh. Saya dari awal saya sudah bilang, saya harus bilang bahwa ini adalah sebuah proses dinamika politik yang menurut saya mau ganti pemerintahan siapapun pasti akan terjadi situasi seperti ini. Yang membedakan cuman cara, metode, dan gaya. Tadi awal saya sudah sampaikan. Artinya apa? Sebuah proses komunikasi politik dan pertemuan antar petinggi-petinggi partai, apalagi dengan petinggi partai tadi disampaikan 6 partai, 7 partai, jangankan 6 partai. Satu partai sekalipun bertemu dengan Pak Jokowi pasti akan punya asumsi di publik. Nah yang kedua, misalnya tadi kita mau bilang misalnya, hari ini Golkar mencalonkan ketua umum kami menjadi presiden. Bukan hari ini, udah lama dong. Iya ya, artinya kita mau mengatakan bahwa kenapa hanya Pak Jokowi, kenapa hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar saja yang di-endorse. Bagi kami itu nggak terlalu penting. Karena pada akhirnya kita tahu kok bahwa yang menentukan ini kan publik, rakyat. Pada akhirnya yang menentukan itu publik, Bang Bestari. Jadi kenapa kita harus risih seandainya betul presidennya cawe-cawe? Ya begini, memang publik yang menentukan. Tetapi presiden itu kan panutan gitu loh. Yang harus berdiri pada posisi yang sangat netral. Saya tidak sedang mengatakan Pak Jokowi tidak netral ya. Bahwa presiden itu harus netral kapanpun. Apakah 50 tahun lagi. Tapi memang dia harus bermetamorfosa menjadi dari politisi menjadi negarawan. Hantarkan saja ini keniscayaan bahwa bukan meneruskan rezim, tetapi pergantian kepemimpinan nasional sebagai satu keniscayaan yang harus diantarkan sebagaimana presiden-presiden sebelumnya, bahkan Bu Megawati menghantarkan dengan baik. Harapan kita hari ini Pak Jokowi seperti itu. Jadi Bang Bestari, bukan tugasnya presiden untuk mencari penerusnya? Loh,
Yang diisyaratkan adalah pergantian presiden, bukan penerus presiden. Jadi ini harus jelas juga gitu. Mbak, pertama yang dibilang wasit itu siapa? Kalau dibilang presiden tidak. Wasitnya KPU. Ya kita nggak pernah bilang juga wasitnya adalah presiden, tidak. Tepatnya Bawaslu. Kita sedang tidak menjas presiden, Ya, tapi berharap saja. Tadi kan gitu. katanya apa yang disampaikan Pak JK bahwa presiden adalah wasit, kan begitu yang Mbak bilang, dibenarkan. Nah ini persoalan pemahaman konstitusional. Wasitnya, pelaksananya KPU, wasitnya betul Bawaslu. Dialah yang lihat, bukan presiden. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembicaraan kita itu basicnya jelas. Aturan main kita jelas. Konstitusi, aturan hukum, undang-undang, dan sebagainya. Etis bisa kita perdebatkan. Apapun bisa kita perdebatkan. Oke, seperti yang disampaikan tadi. Pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Masa sih ada koalisi lain yang hadir bla 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 seperti itu. Tapi dia tidak menyatakan secara terjelas bahwa pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Yang dia katakan jelas bahwa Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri. Ya. Apakah itu berarti dia Kenapa presiden menyatakan itu? Sebentar, apakah biar itu tidak, clear, tidak, biar ada itu nyambung, tidak bisa, jangan terpotong di tengah. Pernyataan itu Kenapa tidak presiden bisa menyatakan bahwa Nasdem bahwa sudah punya rekan koalisi? Pernyataan Koalisi itu Nasdem kan tidak untuk bisa. 2024. Kenapa? Pernyataan Kenapa itu tidak bisa kemudian ditafsirkan Tentu ada bahwa hal yang Jokowi mendasari. mengatakan pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Tidak. Loh iya dong. Untuk apa presiden yang kemudian menyampaikan kepada publik bahwa Nasdem sudah punya koalisi? Lalu menafsirkannya sesuai dengan keinginan. Nggak ada. Sesuai ini dengan semuanya apa juga kepentingan tafsir. kalian. Baik, oke. Hanya saja tafsir ini karena sudah mencuat ke publik, maka kita bertafsir hari ini. Presiden menyatakan jadi apa? Jadi Nasdem gimana, sudah punya koalisi. Jadi maksudnya gimana? Betul. Kita udah betul yang dibilang Pak Presiden itu udah betul. Iya. Nggak ada kita bantah. Iya, Oke. lalu masalahnya di mana? Kemudian yang jadi masalah ketika masalahnya keluar. Kenapa kok Pak Presiden itu menyatakan Nasdem sudah punya koalisi? Yang jadi masalah adalah Kaitannya dengan ketika ada pernyataan pertemuan itu kemudian ketua umum partai dikembangkan tadi. Ini aja ini. bahwa Begini saja. Presiden berbicara tentang koalisi di istana. Ya. Pernyataan itu tidak ada. Bang Adian. Tidak ada. Bang Adian, Bang Itu Bestari. pengembangan dari tafsir Kita nggak kelar-kelar. Kan tidak ada Kalau tafsir. berbicara Tidak tafsir bisa tidak dong. kelar ini. Tidak Presiden kelar. katakan Ada tafsir. Jelas Oke. sekali kok. Clear ya, Oh, kita- tidak Jadi dong. Sudah. dan Itu udah. kita Presiden tidak clear sedang berbicara. menjas Pak Presiden yang sedang bekerja keras. Dia berbicara. Hanya saja Cukup. ada punya koalisi ungkapan yang lain. disampaikan kepada publik yang harus Baik. kemudian Mari kita berbicara kita maju ke sikapi. depan. Maju Itu ke depan. saja, nggak ada Bapak-bapak. begini. Sebentar. Ini kan Oke, dikembangkan. Bang Ray, Saya sebentar. mau Tidak keluar ada dari ini. pernyataan presiden kami Kita maju ke depan. sedang berbicara tentang koalisi, tidak ada. Ya udah. Saya mau keluar ini. Nggak saya mau ada. keluar dari ini. Katakanlah Itu ada pengembangan atau dari tidak ada, keinginan kalian. abang-abang. Tidak. Jangan dong. Kami tidak punya Bang Ray? keinginan apa-apa. Bang Ray, Jangan supaya dong. pembahasan Bahkan kita koalisi bisa maju. kalaupun Begitu, sudah jangan ada, dikembangkan. jadi kita nggak punya keinginan yang lain. Kita sedang berbicara Kalian soal bangun pembicaraan. cerita bahwa presiden Adian. Tahan dulu. menyampaikan di Adian. istana Iya. berbicara tentang koalisi, Bung tidak Adian. ada. Tidak itu poinnya. Itu Jangan dibawa ke poinnya sana. dong. Biar Ya kan? masyarakat bisa dengar. Poinnya bukan itu. Itu pernyataan sudah sangat tendensius. Nah, Tidak ada Kalau Adian. begitu, Kita hentikan dulu nyaman perdebatan. aja. Bang Ray. Fakta Bung Adian. saja yang kita Tolong sampaikan. hormati dong, Tidak ada sama moderator. sekali yang Tahan, Bang Bestari, tahan dulu. Kenapa ke gua aja? Bang Adian, tahan. Ya, sama. Tahan dulu, tahan dulu. Tolong. Kasihan, nanti moderator. pemirsa tidak bisa Nunjuk dengar. ke sana, Pemirsa ya. tidak bisa dengar dengan Karena baik. Anda, kan waktu beliau tadi ngomong Oke, Anda sudah bantah cukup. terus. Loh, Bang Ray dulu. Anda diizinkan untuk saling berbantah. Udah. moderator. Sekarang saya minta di stop oleh stop dulu. Itu. Stop dulu. Gitu dong. Bang Ray. Kau tidak ayo. jadi Nah, sekarang moderator saya baru. begini. Saya akan, Iya dong. saya Udah. ngomong begini. Ya. Di dalam kaidah namanya usul fikih ya. Kalau seorang mengatakan saya ke atas, itu artinya dia yang lain ke bawah. Dalam bahasa yang lain, kalau dikatakan di sana ada koalisi, berarti mafhumulahnya di sini juga ada koalisi. Itu mafhumulah. Kalau Bung Adian nggak paham ini juga menjelaskannya dan mau berdebat soal ini, nanti kita di luar karena durasi kita kecil. Siapkan kopi. Kalau Nah, begitu jangan ya, disampaikan yang- sesuatu yang- yang tidak bisa diperdebatkan. Itu karena udah manipulatif. panjang, Udah. panjang Oke. waktunya. Itu manipulatif. Yang kedua begini, Lu melemparkan apakah sebuah presiden pernyataan dan boleh tidak boleh didebat. memiliki keinginan untuk mendorong seseorang sebagai calon Preferensi? presiden penggantinya, itu boleh saja. Oke, preferensi boleh ya? Preferensi boleh. Oke. Yang diperdebatkan itu sebetulnya bukan soal keberpihakan presiden pada calon-calon tertentu. Betul. Tapi yang diperdebatkan itu adalah sejauh apa presiden mengekspresikan dukungan itu kepada calon-calon tertentu sehingga tidak jatuh kepada apa yang disebut Oke. dengan bertindak tidak adil. Mengapa bertindak adil itu penting bagi presiden? Karena presiden itu menduduki dua jabatan sekaligus. Pertama, beliau sebagai kepala pemerintahan, tapi jangan lupa
beliau juga kepala negara. Sebagai kepala negara, beliau adalah penanggung jawab utama semua pelaksanaan pemilu. Ingat peristiwa kita tahun 99, ketika KPU yang notabene semuanya perwakilan partai politik tidak mau mengesahkan hasil pemilu, Presiden Habibie sebagai kepala negara mengambil alih, lalu menandatangani dan pemilu sah saat itu. Dan oleh karena itulah dibutuhkan rasa adil, rasa di atas semua kelompok dalam konteks ini. Nah, kapan waktunya boleh Presiden mengendorse atau katakan membicarakan tentang strategi macam-macam? Silakan saja kapan, tapi Anda jangan mempergunakan fasilitas publik. Sebab fasilitas publik itu milik publik, bukan milik presiden, bukan milik partai, bukan milik siapa-siapa. Andai kata pertemuan 6 partai politik itu misalnya dilakukan di luar istana, kontroversi nggak masalah. Andai kata presiden tidak menyebutkan nama-nama yang cocok jadi wakil presiden bagi Ganjar itu adalah si A, si B, dan si C, tidak ada masalah. Dampaknya Sebab apa, Bang? kalau presidennya terlalu ekspresif, memang pertama dampaknya kan apa? seperti yang sebutkan tadi, ini punya potensi tidak berlaku adil bagi semua orang. Kalau presiden menyebut Ganjar boleh dong wakilnya begini-begini, kenapa ke Anies tidak? Kenapa ke Pak Prabowo tidak? Jadi ada diskriminasi juga dengan itu yang kita sebut, itu yang sebut. Nah, oleh karena itu, tapi apakah presiden nggak boleh memperlihatkan bahwa dia punya kecenderungan boleh. Tapi seperti apa Anda mengekspresikannya? Itulah yang dibincangkan oleh publik. Gitu. Nanti ada masanya presiden kampanye kok kepada calon presiden. Apa nanti? Waktu masa kampanye. Oke, bisa dipotong. Waktu masa kampanye nanti presiden bisa berkampanye kepada calon presiden itu. Bang Adian boleh menanggapi. Sebentar, Bang Adian boleh menanggapi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Nanti kami akan hadirkan segmen terakhir sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik. Bang Adian, jadi apa yang mau dibantah dari pernyataan Bang Rey tadi? Gini loh, bagaimana sih kita berbicara terus dengan asumsi kalimatnya segini dikembangkan jadi segini. Lalu kemudian dibilang ini bisa kita perdebatkan tapi di luar. Bagi gue juga tidak tepat. Apapun yang disampaikan bisa diperdebatkan di situ dong. Kalau memang mau dipertanggungjawabkan. Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu, dan sebagainya. Mana yang dilanggar? Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Baik. Oke, kalau dikatakan Ray Rangkuti tadi, ini persoalan etis, itu subjektif. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Nggak ada. Bahwa kemudian Nasdem penuh dengan kecurigaan melihat Jokowi hari ini misalnya. Nggak ada. Jangan dipotong. Kita nggak menyetujui. Nanti kesempatan besar ini selesaikan dulu. Ini sudah memotong sekian detik. Bahwa kemudian Nasdem bercuriga seperti itu. Demokrat bercuriga seperti itu. Dasar, jangan dulu Mbak. Dasar kecurigaannya apa? Ya, secara hukum apa yang dilanggar? Baik. Kalau kemudian kita berdebat di luar daripada narasi peraturan perundang-undangan, narasi hukum dan sebagainya, jadi negara yang anarkis dong. Baik, Bang Adian. Nggak bisa. Secara hukum tidak ada yang dilanggar, begitu ya? Tidak Secara etis begitu subjektif. Tidak ada. Oke, Bang Bestari, sekarang. Kalau mau menanggapi silakan. Kita tidak sedang menghakimi siapapun di pertemuan kita ini. Hanya saja yang ingin saya sampaikan, harapan kami sebagai masyarakat maupun partai politik pengusung, pendukung sampai 2024 bahwa Pak Jokowi adalah negarawan, di mana dia menjadi payung bagi semua dan berbuat adil. Ketua umum kami pernah menyampaikan, banyak orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi kapan mengendorse Bung Anies? Itu kan belum pernah. Kan begitu ya? Nah, itu saja saya kira. Kalau mengenai asumsi dikatakan dan sebagainya, ada dua hal saja ini. Kalau masalah hukum ada urusannya pidana. Kalau etik ini ya itu kan moralitas saja. Mudah-mudahan ke depan Bung Adian lebih banyak berkomunikasi dengan Pak Presiden sehingga beliau lebih diplomatis menyampaikan kalau masalah dukung-mendukung pasti siapapun orangnya di Indonesia ini pasti punya hati terhadap seseorang, tetapi karena jabatannya jangan disampaikan kepada publik atau katakanlah putra terbaik bangsa. Itu akan lebih baik, saya kira. Baik. Kalau Bang Maman, nggak bisa lagi potong, seperti apa? karena udah habis jatah. Gue yang dipotong. Bang Maman, persoalan Pak Jokowi ini gawe atau cawe-cawe?
Saya sampai hari ini Mbak, saya tetap konsisten pada perkataan bahwa ini sebuah proses dinamika politik yang nggak usah terlalu ditanggepin biasa. Siapapun kepala pemerintahannya, siapapun kepala negaranya, mau ganti apapun, mereka punya gaya dan style masing-masing di dalam berselancar dalam proses dinamika politik ini. Artinya apa? Positioning Partai Golkar melihat pertemuan kemarin ada sebuah proses pertemuan silaturahmi politik dan komunikasi politik yang wajib dilakukan oleh Partai Golkar dengan siapapun. Itu saja. Anda melihat tidak ada dampaknya itu ke bawah-bawah kalau misalnya terlalu kentara preferensi politik seorang presiden? Kita diam saja Mbak, dalam situasi sampai 9 bulan ke depan itu punya makna. Orang bisa bertafsir, orang bisa berprasangka, orang bisa berpraduga. Apalagi kita bergerak. Artinya apa? Pertemuan 6 ketua umum partai bersama-sama dengan presiden tentunya akan memiliki sebuah makna tafsir politik yang sangat luar biasa berbagai macam ragam. Karena tadi saya bilang, kita diam saja, orang sudah memaknai sesuatu. Apalagi terjadi pertemuan 6 ketua umum partai dengan presiden. Jadi bagi saya, hal yang biasa dinamika politik ini. Jadi sama halnya juga nanti misalnya Golkar nih. Baik. Pada saat waktu Golkar bertemu dengan Nasdem, bertemu dengan Demokrat, tafsirnya kan juga macam-macam. Kayak kemarin kita baru ketemu dengan PKB, tafsirnya macam-macam. Ya sudah, namanya sekarang lagi berselancar. Apa yang mau kita pusingkan? Tapi benarkah itu Bang Renan, semua yang dilakukan mengundang 6 ketua umum parpol, cara Pak Jokowi mengendorse kandidat tertentu, itu adalah hal yang biasa dalam politik? Ya gini, sekali lagi saya sampaikan tadi, ini kan kumulasi ya dari apa yang rakyat lihat. Mulai dari mengendorse, kemudian menyatakan lagi ngomong strategi, Nasdem jangan ikut. Dan kemudian juga ada pernyataan dari Kabin juga, ya akhirnya ya waktu itu juga sama mengendorse juga salah satu figur. Karena dalam pertemuan dengan Pak Presiden, kita ini ingin semua pasti Presiden ini bisa mengantar pemilu ini dengan baik, aman, nggak ada chaos, berjalan dengan jujur dan adil. Nah tadi itu disampaikan bahwa tidak ada hal-hal seperti ini dilakukan oleh presiden-presiden yang lain sebelumnya. Kita ingin ini Pak Jokowi meninggalkan presiden yang baik. Bayangkan kalau ini dianggap akhirnya jadi new normal gitu ya. Dan kemudian ini diikuti oleh kepala-kepala daerah misalnya. Nah, ini kan repot gitu. Jadi saya rasa karena Pak Jokowi tidak maju lagi, saya rasa tentu ada waktunya nanti. Saya setuju dengan Bang Bestari bahwa ada waktunya pasti. Pak Jokowi mungkin adalah justru katakanlah jubir atau jurkam yang utama, silahkan ada waktunya. Tapi saat ini yang kita harapkan tidak seperti itu. Jadi tetap kita ingin Pak Jokowi punya jarak yang sama. Kalau memang beliau ini sebagai media politik ingin masyarakat yakin tidak mengirimkan sinyal yang salah kepada rakyat, ya mungkin ada waktunya nanti besok ke depan Nasdem dan Mas Anies juga mungkin diajak juga ngobrol supaya saya rasa ini lebih teduh, lebih orang lebih melihat bahwa oh ya rupanya waktunya belum. Ini kan himbauan ya, harapan supaya jangan sampai kita mengirim sinyal yang salah. Baik. Sehingga rakyat pada takut nanti ini benar nggak ini pemilu bisa jujur dan adil. Sekalipun memang keputusan di tangan rakyat, tapi kita tidak ingin ada kekuatan manapun lah yang mendukung salah satu. Baik. Presiden sekali lagi sebagai pembina politik harus netral. Oke, Bang Rey, sekalipun nanti siapa ingin pilih siapa itu ada di tangan rakyat, tapi apakah betul gestur politik dari seorang Presiden Jokowi itu penting untuk dilihat masyarakat sebagai contoh? Sebetulnya itu dilakukan oleh Pak Jokowi dan orang nggak mempersoalkannya selama tidak terlalu kentara seperti beberapa minggu kemarin ya. Misalnya beliau datang bersama Pak Prabowo, Ganjar kemana-mana gitu. Kan orang melihatnya dalam kapasitas beliau sebagai presiden dan yang lain itu adalah menteri dan juga kepala daerah gitu. Orang nggak masalah. Artinya kalau presiden sebetulnya mau mengungkapkan endorse-nya, dia bisa melakukannya tapi tidak menyinggung apa yang kita sebut sebagai etik jabatan publik itu gitu. Itu kejadian, kelihatan kok Pak Prabowo naik elektoralnya kan bersamaan dengan itu gitu. Karena Pak Jokowi ya berkali-kali membawanya kemana-mana, selfie macam-macam, kelihatan akrab dan seterusnya itu gitu. Tapi kalau Anda ikut deklarasi, Anda ikut menyebut calon wakil presiden, Anda membawa salah satu dari calon itu di dalam pesawat pribadi kepresidenan, ya tentu orang melihat ini over, itu yang saya sebutkan tadi, itu satu. Nah yang kedua, saya setuju tadi yang disebutkan oleh Bung Adian, tentu berbangsa dan bernegara itu harus didasarkan pada hukum, tapi hukum tidak cukup juga. Selain hukum ada juga etik. Dan etik adalah salah satu sumber dari hukum itu. Nah apa itu etik? Itu bukan penafsiran subjektif. Itu adalah tindakan rasional yang disepakati secara bersama oleh publik
yang mengarah kepada kebajikan publik. Oke, Bang Dan Rey. oleh karena itu ketika kita berbicara etik, tidak kita berbicara subjektivitas, tapi objektivitas kepentingan publik. Oke. Dan oleh karena itulah ada yang namanya etika jabatan publik, nggak sekedar hukum jabatan publik. Baik, oke. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bapak-bapak. 1,5 menit lebih. Ini makanya sudah habis, sudah harus Iya, ditutup. jadi saya hitung pakai Bang Rey, stopwatch. Bang Bestari, Bang Renan, Bang Adian, terima kasih. Bang Maman, terima kasih banyak sudah Jadi tidak bergabung fair dalam gitu diskusi ini. Nanti kita akan ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Pemirsa, saya Sylvia Iskandar, mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Kontroversi. Sampai jumpa.